Teluk Lumba-Lumba Surga Wisata. Teluk Lumba-Lumba yang terletak di wilayah Lampung adalah surga wisata yang tersembunyi. Teluk ini berjarak sekitar 7 km dari pusat Bandar Lampung dan membutuhkan waktu selama 3 jam. Meskipun jarak tempuhnya cukup jauh, semua itu akan terbayar dengan pemandangan yang sungguh menakjubkan dari Teluk Lumba-Lumba. Ketika sampai di tempat ini, kita akan disambut dengan pemandangan laut lepas Samudera Hindia yang berwarna biru. Selain itu, mata kita juga akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih bersih sepanjang mata memandang. Berbeda dengan tempat-tempat wisata lainnya, Teluk Lumba-Lumba sangatlah bersih, hampir tidak ada sampah plastik yang terlihat sehingga membuat para pengunjung merasa nyaman. Hal yang tak kalah menarik ada di bagian utara teluk ini, hamparan batu karang yang memecah ombak lautan berdiri dengan sangat gagah. Karena keeksotisan tempatnya, tak ayal hamparan batu karang ini menjadi spot terfavorit bagi pengunjung untuk berfoto sambil menikmati ciptaan Tuhan yang luar biasa indah ini. Sementara itu, di bagian selatan teluk ini masih banyak sekali hutan bakau yang berjajar rapat seolah-olah menjadi pagar pembatas antara pantai dan lautan. Daya tarik yang paling utama dari teluk ini adalah tempatnya yang masih sangat alami sehingga masih menjadi tempat tinggal beberapa spesies lumba-lumba. Kita bisa melihat pertunjukan lumba-lumba dengan menyewa kapal tradisional yang cukup murah. Oleh karena suasananya yang masih sangat alami dan keindahannya yang tiada bandingannya, Teluk Lumba-Lumba menjadi tujuan favorit untuk berwisata bagi turis lokal maupun asing. 1. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks deskripsi di atas adalah A. Perjalanan dari pusat Bandar Lampung ke Teluk Lumba-Lumba membutuhkan waktu selama 3 jam. B. Di bagian timur Teluk Lumba-Lumba terdapat hamparan batu karang yang memecah ombak lautan berdiri dengan sangat gagah. C. Di bagian selatan Teluk Lumba-Lumba masih banyak sekali hutan bakau yang berjajar rapat seolah-olah menjadi pagar pembatas antara pantai dan lautan. D. Kita bisa melihat pertunjukan lumba-lumba dengan menyewa kapal tradisional yang cukup murah. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks deskripsi di atas adalah di bagian timur Teluk Lumba-Lumba terdapat hamparan batu karang yang memecah ombak lautan berdiri dengan sangat gagah. Dalam teks deskripsi, disebutkan bahwa hamparan batu karang yang memecah ombak lautan terdapat di bagian utara Teluk Lumba-Lumba, bukan di bagian timur. 2. Objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut yaitu A. Fungsi Teluk Lumba-Lumba, B. Keindahan Teluk Lumba-Lumba, C. Kelestarian Teluk Lumba-Lumba, D. Potensi Teluk Lumba-Lumba. Objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut yaitu keindahan Teluk Lumba-Lumba. Teks tersebut secara rinci menggambarkan keindahan Teluk Lumba-Lumba, mulai dari pemandangan laut lepas Samudera Hindia, hamparan pasir putih, kebersihan teluk, hamparan batu karang di bagian utara, hingga hutan bakau di bagian selatan, serta atraksi lumba-lumba yang dapat dinikmati oleh pengunjung. 3. Simpulan isi teks deskripsi di atas adalah A. Teluk Lumba-Lumba terletak di wilayah Lampung. B. Di Teluk Lumba-Lumba kita akan disambut pemandangan laut lepas Samudera Hindia yang berwarna biru. C. Teluk Lumba-Lumba masih sangat alami sehingga masih menjadi tempat tinggal beberapa spesies lumba-lumba. D. Teluk Lumba-Lumba menjadi tujuan favorit untuk berwisata bagi turis lokal maupun asing, karena suasana dan keindahannya yang masih sangat alami. Simpulan isi teks deskripsi di atas adalah Teluk Lumba-Lumba menjadi tujuan favorit untuk berwisata bagi turis lokal maupun asing, karena suasana dan keindahannya yang masih sangat alami. Teks tersebut menggambarkan keindahan Teluk Lumba-Lumba, dan menyebutkan bahwa teluk ini menjadi tujuan favorit bagi turis lokal maupun asing, karena suasana dan keindahannya yang alami. Bacalah paragraf di bawah ini dengan seksama. 1. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. 2. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto.
3. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka, merah dan putih. 4. Apabila bersuah foto di sana, akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. 4. Kata sapaan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang dalam teks deskripsi di atas adalah A. Mereka, B. Kalian, C. Saya, D. Dia. Kata sapaan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang dalam teks deskripsi di atas adalah kalian. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi, apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Pilihan ini sesuai dengan nada informal dan sapaan langsung kepada pembaca atau pendengar dalam konteks teks tersebut. 5. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. Arti kata swafoto adalah A. Potret diri yang diambil dengan menggunakan kamera ponsel atau digital, B. Potret sebuah pemandangan yang indah, C. Potret sebuah tempat wisata yang cantik, D. Foto yang diunggah ke dalam media sosial. Arti kata swafoto adalah potret diri yang diambil dengan menggunakan kamera ponsel atau digital. Swafoto merupakan istilah bahasa Indonesia untuk selfie yang mengacu pada potret diri yang diambil sendiri menggunakan kamera ponsel atau kamera digital. Perhatikan kalimat di bawah ini dengan seksama untuk menjawab soal no, 6 dan 7. 1. Kue balok itu enak sekali. 2. Teksturnya lembut saat digigit dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. 3. Manisnya juga pas. 6. Kata konkret pada teks tersebut adalah A. Tekstur, B. Kue balok, C. Coklat, D. Rasanya yang manis. Kata konkret pada teks tersebut adalah kue balok. Kata kue balok adalah kata konkret karena mengacu pada benda yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. 7. Kalimat perincian dari kalimat kue balok itu enak sekali terdapat pada kalimat nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3. Kalimat perincian dari kalimat kue balok itu enak sekali terdapat pada kalimat nomor 2 dan 3. Kalimat 2 dan 3 memberikan rincian lebih lanjut mengenai mengapa kue balok itu enak, dengan menjelaskan tekstur, isian coklat, dan manisnya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Kamar ini selalu menemani kesepianku. 2. Di puncak ini tidak terasa sengatan sang raja siang. 3. Para pengunjung terpaku seperti dihipnotis oleh seorang pesulap. 4. Daun kelapa melambai-lambai menambah indah pemandangan pantai Parangtritis. 8. Kalimat di atas yang menggunakan majas personifikasi adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3. 1. Kamar ini selalu menemani kesepianku. Kamar digambarkan seperti manusia yang bisa menemani seseorang, ini adalah majas personifikasi. 4. Daun kelapa melambai-lambai menambah indah pemandangan pantai Parangtritis. Daun kelapa digambarkan seperti manusia yang bisa melambai-lambai, ini adalah majas personifikasi. 9. Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di Desa Denge. Penulisan huruf kapital pada kalimat di atas yang tepat adalah
Penulisan huruf kapital yang tepat dalam kalimat tersebut, huruf kapital digunakan di awal kalimat, kata sapaan seperti kakak-kakak ditulis dengan huruf kapital, nama tempat seperti Desa Denge ditulis dengan huruf kapital pada kata desa dan denge. Jadi, penulisan huruf kapital yang benar adalah D. Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di Desa Denge. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Suara deburan ombak dan semilir angin yang nyaman membuat pantai Tirtamaya patut, 1. Dinikmati. Tampak beberapa pengunjung bermain air dan berenang, 2. Di pinggir pantai. Setiap kali berada, 3. Di pantai, hati saya merasa terbebas dari beban pikiran. Selain untuk rekreasi, pantai juga merupakan kunci kehidupan masyarakat, 4. Di sekitarnya. 10. Penulisan kata depan yang benar dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat bernomor A1, B2, C3, D4. Setiap kali berada, 3, di pantai, hati saya merasa terbebas dari beban pikiran. Kata depan, di, pada, di pantai, sudah benar karena dipisah dari kata pantai. 11. Penggunaan tanda koma pada kalimat berikut yang tepat yaitu, A. Ia membeli kopi teh dan susu untuk teman-temannya, B. Ani mengambil foto, sementara Fajar menikmati secangkir kopi. C. Wah, indah sekali pemandangan di Pantan Terong. D. Kalau lulus ujian ayah akan mengajak saya jalan-jalan. Pada kalimat B, tanda koma digunakan dengan benar untuk memisahkan dua klausa independen. Ani mengambil foto, dan Fajar menikmati secangkir kopi yang dihubungkan oleh konjungsi, sementara. 12. Puisi yang termasuk pantun ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Puisi yang termasuk pantun dapat dikenali melalui ciri-ciri berikut, terdiri dari 4 baris. Setiap baris biasanya terdiri dari Agustus 12 suku kata, memiliki pola sajak ABAB, baris pertama dan kedua disebut sampiran, sementara baris ketiga dan keempat disebut isi. Puisi nomor 1 terdiri dari 4 baris dan memiliki pola sajak ABAB, serta memenuhi struktur pantun. Perhatikan ciri-ciri puisi rakyat di bawah ini untuk menjawab soal nomor 13-14. 1. Bersajak ABAB. 2. Jumlah kata tiap baris bebas. 3. Larik pertama dan kedua adalah sampiran. 4. Semua larik adalah isi. 13. Ciri-ciri pantun ditandai oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Ciri-ciri pantun yang benar adalah 1. Bersajak ABAB, 3. Larik pertama dan kedua adalah sampiran. 14. Ciri-ciri syair ditandai oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Ciri-ciri syair yang benar adalah, semua larik adalah isi, tidak ada sampiran, biasanya bersajak A. 15. Pernyataan berikut yang merupakan struktur pantun adalah, A terdiri dari 1 bait dan 5 larik. B terdiri dari 3 bait dan 1 larik. C terdiri dari 2 bait dan 6 larik. D terdiri dari 1 bait dan 4 larik.
Struktur pantun yang benar adalah terdiri dari satu bait dengan 4 larik, baris, di mana 2 larik pertama berfungsi sebagai sampiran dan 2 larik terakhir berfungsi sebagai isi, dengan pola sajak AB-AB. Perhatikan pantun berikut ini untuk menjawab soal nomor 16-18. 1. Pergi ke laut membawa jala. 2. Jala ditebar sambil mengingat. 3. Meski hidup banyak kendala. 4. Haruslah kita selalu semangat. 16. Bagian isi pantun terdapat pada nomor A, 1, dan 3, B, 1, dan 4, C, 2, dan 3, D, 3, dan 4. Pada pantun, bagian isi terletak pada 2 baris terakhir, sedangkan 2 baris pertama berfungsi sebagai sampiran. Bagian isi pantun adalah baris ketiga dan keempat, yaitu 3. Meski hidup banyak kendala. 4. Haruslah kita selalu semangat. 17. Pasangan kata berima pada pantun tersebut adalah A. Jala, mengingat, kendala, semangat, B. Jala, semangat, mengingat, kendala, C. Jala, kendala, mengingat, semangat, D. Semangat, jala, kendala, mengingat. Pada pantun, pasangan kata yang berima adalah kata-kata yang memiliki pola sajak yang sama, biasanya pada akhir baris. Pasangan kata berima dalam pantun ini adalah jala, berima dengan kendala, A. Mengingat, berima dengan semangat, B. 18. Isi pantun tersebut adalah A. Meski kehidupan banyak cobaan dan aral melintang, kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap semangat berjuang, B. Janganlah putus asa dengan nasib yang telah digariskan, C. Jika kita berusaha dengan keras, maka cita-cita akan tercapai, D. Kita harus selalu membantu sesama manusia agar hidup kita jadi bahagia. Isi pantun biasanya mengandung pesan atau makna dari 2 baris terakhir yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau nasihat. Pesan dari baris ketiga dan keempat adalah, meski hidup banyak kendala, ada berbagai tantangan dalam hidup, dan haruslah kita selalu semangat, kita harus tetap bersemangat. Perhatikan gurindam berikut ini. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. 19. Maksud isi gurindam tersebut adalah, A. Kemuliaan seseorang bergantung pada derajat sosialnya, B. Lihatlah kelakuan sehari-hari orang mulia yang kita kenal, C. Kenalilah kemuliaan seseorang dari kehidupannya setiap hari, D. Kemuliaan dan derajat seseorang terlihat dari kelakuannya sehari-hari. Gurindam tersebut menyampaikan pesan bahwa kemuliaan seseorang dapat dikenali dari tingkah laku atau perilaku sehari-hari mereka, bukan dari status sosial atau hal lainnya. Perhatikan pantun berikut. Buah cempedak buah durian, pergi ke pekan naik sepeda. 20. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Jangan ragu berbuat baik, senyum saja sudah ibadah, B. Pikir dulu sebelum bertindak, menyesal kemudian tiada guna, C. Supaya tidak sesal kemudian, diperlukan selalu sikap waspada, D. Mari kita jalin silaturahmi, agar kita hidup berada. Untuk melengkapi pantun, larik yang tepat harus mengikuti pola sajak yang sesuai dan melengkapi makna dari baris pertama dan kedua, serta memberikan pesan atau nasihat pada baris ketiga dan keempat. Jangan ragu berbuat baik, senyum saja sudah ibadah, pikir dulu sebelum bertindak, menyesal kemudian tiada guna. Ini adalah pilihan yang tepat karena memberikan pesan nasihat dengan pola sajak AB-AB.